Apa saiki sodako gawe ngonten hari ya. Sodako gawe ngonten hari ya. Sodako gawe ngonten hari ya. Wah, lah itu gak ada ikhlasnya sama sekali. Agar supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala apa? Harus ikhlas. Ketika beribadah itu harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya murni. Makanya kemudian susu murni itu namanya al-labanul kholis. Susu yang murni. Yang murni. Artinya tidak kecampuran apapun. Nah kadang-kadang kebanyakan kita itu ketika beramal ibadah kecampuran. Ketika bersedekah itu ya lillahi ta'ala. Tapi ada linnas supaya dilihat oleh orang. Supaya dikatakan orang yang loman. Supaya dikatakan ini dan itu. Apa saiki sodako gawe ngonten hari ya. Wah, lah itu gak ada ikhlasnya sama sekali. Polahe balik luwe akeh. Ngontene mek rong kerdus, balike kan banyak sekarang yang seperti itu. Maka tidak ada ikhlasnya sama sekali. Nah, tandanya ikhlas itu apa? Salah satu tandanya ikhlas itu adalah orang itu sama ketika dipuji maupun dicela. Ketika beramal baik itu sama saja mendapatkan pujian atau mendapatkan celaan itu tidak pengaruh sama sekali dalam dirinya. Kalau kita kan kadang-kadang sing pengaruh. Kait nang masjid diluk ngono enak sing ngarani, "Weh, dongaren khusuk rek." Ngono meneh wis gak berangkat dari. Apa? Lah dipoyoki. Gani, ya gani. Kait berangkat lho. Weh, dongaren disiki ae. Meneh wis gak berangkat. Lah gak berangkat. Dipoyoki nang wong-wong. Dengar. Berarti apa? Perbuatannya itu ada pengaruhnya ketika dipuji atau dicela itu ada. Lah orang yang ikhlas itu sama sekali tidak ada pengaruhnya ya. Terserah. Terserah kamu mau memuji, pokoknya saya beramal dan tidak merugikan orang lain kan begitu. Itu salah satu tanda ikhlas itu seperti itu. Salah satu bentuk tanda ikhlasnya, ada pernah seorang ulama itu ditanya, kenapa sih Wali Songo itu mengembangkan Islam di tanah Jawa itu begitu cepat? Karena ternyata sebelum Wali Songo datang itu 800 tahun Islam sudah ada di Indonesia. Pada tahun 700-an itu Islam sudah masuk, dibawa oleh pedagang-pedagang itu. Ternyata sama sekali tidak bisa berkembang. Tapi kemudian ketika Sunan Ampel datang dan membentuk Wali Songo, kenapa kok bisa berkembang pesat? Salah satunya adalah karena keikhlasannya yang luar biasa. Dari Wali Songo itu keikhlasannya luar biasa. Coro media sosial kan tidak ada, Pak. Lah umpama undangan begitu kan yo, gak ada kendaraan, paling numpak jaran itu ya. Itu kan informasi sulit untuk menyebar. Tapi kenapa? Hampir hanya 40 tahun Nusantara ini sudah mayoritas Muslim. Meskipun sebelumnya itu agamanya Kapitayan. Bukan agama Hindu-Buddha. Sebab agama Hindu-Buddha itu hanya dipeluk oleh segelintir orang yang ada di dalam keraton. Ya. Hanya keraton-keraton tok. Yang di luar keraton, yang di desa-desa itu agamanya Kapitayan. Kapitayan itu yang disembah Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya. Kosong. Makanya kemudian kalau ibadah itu di depannya gua, di depannya apa yang kosong-kosong itu. Termasuk Islam itu tidak dianut, kenapa? Karena Islam itu dianggap masih menyembah Ka'bah batu. Nah, orang Kapitayan itu tanpa kena kinoyo nopo, kan ada? Tan kena kinoyo, artinya Tuhannya tidak bisa diapa-apakan.
Itu ternyata dalam ajaran Islam ada laisa kamislihi syai'un. Itu bukan kejawen ya? Bukan. Itu agama Jawa Kapitayan. Ternyata itu ditangkap oleh Wali Songo, kemudian dimodifikasi. Kira-kira dimodifikasi. Selamatan tumpeng itu ya tradisi Kapitayan. Tapi kemudian dimodifikasi oleh Sunan Bonang. Langgar itu dulu tempat ibadahnya Kapitayan, namanya Sanggar. Sanggar. Tapi kemudian dimodifikasi itu. Jadi banyak sekali yang dimodifikasi oleh Wali Songo ditangkap, sehingga perkembangannya itu cepat sekali. Karena apa? Mengikuti Jawa, bukan ke Arab-Araban, bukan. Pokoknya masuk ke kultur sehingga diterima. Bahkan yang pertama kali ngadakno jaran kepang utawa jatilan, Pak ya. Itu Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus. Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus itu keliling itu mengislamkan itu. Kenapa? Karena Sunan Bonang itu kalau mengislamkan orang itu fokus di alun-alun hanya pada bulan Suro dan bulan Maulid. Itu apa namanya? Tumpeng itu dikarak dari keraton, itu digowok nang tengah alun-alun, kemudian bonangnya itu apa aja? Namanya gongnya, ditabuh semuanya, orang datang, baru diajak masuk, membaca 2 kalimat syahadat, sekarang terkenal dengan sekaten atau syahadaten. Itu dari Sunan Ngudung. Lah iki lek ngenteni Suro ambek mulut tok kapan iki? Kesuwen nih. Akhirnya dia membuat rombongan kecil-kecil masuk ke desa-desa. Pertama kali iku ono jaranan. Di jaranan pertama kali ya Sunan Ngudung, bapaknya Sunan Kudus. Dan ternyata wali dulu itu tempat-tempat itu namanya tidak dirubah sama sekali, tidak dirubah ke Arab-Araban. Surabaya ya Surabaya, Semarang ya Semarang. Satu yang dirubah, daerah Ngudung dirubah menjadi Kudus. Kudus itu kan bahasa Arab, artinya kan suci atau apa? Kudus. Hanya itu yang dirubah, lainnya tidak dirubah. Kenapa? Karena sudah menyatu dengan tradisi. Keikhlasannya itu luar biasa sehingga Islam berkembang begitu pesat. Salah satu lagi contoh orang ikhlas itu Sayyidina Ali. Apa contoh keikhlasannya? Ketika Sayyidina Ali ini berperang, perang itu kan artinya kemarahan. Gak ono wong perang kemudian kok sabar, kan gak ono. Semuanya kan bentuk kemarahan. Nah itu ada orang kafir Quraisy itu yang kuat sekali, tidak bisa dikalahkan. Ternyata takluk dengan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini dikai pedang sampai Kanjeng Nabi yang namanya Zulfiqar. Artinya Zulfiqar itu yang mempunyai 2 cabang. Jadi pedang itu 2 cabang. Iki ngarep mburi kena iki kira. Nah, begitu kalah, pedangnya sudah terlempar mau dibunuh, kan sah membunuh karena perangan. Tapi ternyata orang itu meludahi wajahnya Sayyidina Ali. Wis kalah ngidoni. Lek kita gimana ini? Langsung kan wis ketahuan. Artinya apa? Kalau begitu diidoni terus membalas, artinya dia perang karena emosinya, karena nafsunya. Sayyidina Ali enggak mau itu. Kenapa? Hilang pahala saya, percuma. Dia mundur manggil temannya ini, Pak Tenono. Jadi dia sendiri itu saking ikhlasnya. Jadi meskipun dalam keadaan amarah, dan saya ini bangun masjid ya emosi hari Pak. Kadang-kadang karena emosi. Aku gak didadekno takmir gawe dhewe. Aku gak dikongkon ngaji TP iki gawe TP iki dhewe. Itu kan berarti didasari emosi. Sesuatu yang didasari emosi sama sekali tidak akan menjadi kebaikan. Kembali lagi jelek. Maka dasarnya harus mungkin pokoknya krana Gusti Allah ngono. Biasanya wong krana Gusti Allah ku angel godanane.
Satu lagi cerita, ada seorang ulama hebat, ahli tirakat, ahli macam-macam, termasuk ulama hebat. Kemudian ada informasi, Pak Yai, di pojok sana itu ada beringin. Dan di beringin situ ada setannya sudah dipuja oleh orang-orang. Akhirnya kiainya, weh, besok pagi saya potong saja, saya tebang saja, supaya tidak terjadi kesirikan. Paginya pagi datang dengan membawa kapak. Di tengah jalan, setannya yang mau diganggu tadi itu datang kepada Pak Kiai. Pak Kiai mau apa? Mau merobohkan itu, pohon itu. Loh jangan. Kenapa memang? Pokoknya saya robohkan. Kalau begitu kalahkan saya dulu, gelut. Antara Kiai dengan setannya tadi itu. Setannya kalah, tidak berdaya sama sekali. Kenapa? Karena yang pertama betul-betul ikhlas untuk li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah agar supaya tidak ada kesyirikan. Akhirnya wong setan itu cerdas ya. Setan itu paling cerdas, lebih cerdas daripada malaikat. Kenapa? Karena asalnya itu kan Azazil. Cerdas. Akhirnya setan itu menipu. Gini aja Pak Yai, udah, sampean jangan diapakan pohon itu. Terus sebagai gantinya, pokoknya sampean sak ben mari sholat duha, buka sajadah, mesti ono duit. Wah, mesti ada uangnya. Akhirnya dipikir-pikir enak gak nyambut gawe. Sholat, buka sajadah ono duit. Ternyata betul. Ya wes gak sido, pulang. Besok sholat, buka ada uang, buka ada uang. Sampai 3 hari, setannya sudah tidak memberi lagi. Barang mari sembahyang dibuka, loh kok kosong. Wah ngapusi ki setan iki. Akhirnya ringin sing disakralkan tadi itu mau ditebang. Wow, peralatan wis. Tengah jalan dihadang. Mau kemana? Ringin ini saya mau potong, kamu ngapusi hari. Tidak boleh apa? Gelut. Kalah kiainya. Kenapa? Yang pertama menang karena betul-betul ikhlas. Yang kedua gelut krono gak ono duit. Gak duit. Itu kan berarti tidak ikhlas. Misinya sudah berubah. Misinya sudah berubah, niatnya sudah berubah. Akhirnya dengan mudah dikalahkan oleh setan. Oleh sebab itu ikhlas. Jadi ada 3 yang supaya amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. 1, ingat amal harus diilmoni. Kemudian jangan sampai makan atau memakai barang-barang yang haram. Kemudian yang ketiga, ikhlas ketika beribadah. Insya Allah dengan ketiganya ini amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.